Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Setiawan dari jurusan PTMO Reguler 5B Universitas IFET Semarang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pembelajaran Merdeka Belajar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum pendidikan kejuruan oleh Bapak Tony Setiawan MPD. Oke, langsung saja kita mulai pada slide pertama ya. Jadi apa sih kurikulum Merdeka Belajar itu? Kita akan membahasnya pada slide berikut ini. Jadi kurikulum Merdeka Belajar adalah sebuah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim. Jadi dalam esensi kemerdekaan kemerdekaan berpikir menurut Bapak Nadiem harus didahului oleh para guru terlebih dahulu. Jadi sebelum mereka mengajarkannya kepada siswa-siswi. Bapak Nadiem menyebut dalam kompetensi guru di level apapun tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Nah, jadi sudah jelas dari pemaparan apa itu Merdeka Belajar. Di lanjut latar belakang. Jadi dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman, link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat mencanang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Jadi dalam kemerdekaan belajar ini, konsep Merdeka Belajar ala Bapak Nadiem Makarim terdorong karena keinginan menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Pokok-pokok kebijakan Kemendikbud RI tertuang dalam paparan Kemendikbud RI di hadapan para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten, atau kota se-Indonesia pada tanggal 11 Desember 2019 di Jakarta. Jadi bisa dilanjut ya. Ada 4 pokok kebijakan baru dari Kemendikbud RI, yaitu ujian nasional atau UN akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Dalam asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ujian sekolah berstandar nasional atau USBN akan diserahkan ke sekolah. Jadi menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan bentuk penilaian seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya. Yang ketiga, ada penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP cukup dibuat 1 halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharap waktu guru dalam membuat administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi. Nah, yang keempat, dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB, sistem zonasi diperluas. Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini. Kebijakan Merdeka Belajar bukan tanpa alasan. Pasalnya, penelitian Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada siswa Indonesia hanya menduduki porsi ke-6 dari bawah. Jadi untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 negara. Nah, itu memang
dari kualitas pada siswa di negara kita memang masih kurang, terutama di bidang matematika dan literasi. Lanjut ke slide berikutnya. Tujuan dari kurikulum Merdeka Belajar ini. Jadi tujuan kebijakan Merdeka Belajar itu pertama untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang kedua, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Yang ketiga, ada program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel dapat mengembangkan potensi sesuai dengan passion dan bakat. Ini merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau siswa itu sendiri yang sangat esensial. Di pembelajaran dalam kurikulum ini memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan dari siswa tersebut, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan. Nah, dari tujuannya sudah terlihat jelas untuk meningkatkan kompetensi lulusan, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin, dan program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel. Lanjut slide berikutnya. Jadi konsep Merdeka Belajar dan pendidikan pada era 4.0 itu ada 4 tuh: asesmen kompetensi minimum, survei karakter, perluasan penilaian hasil belajar, pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Kita bahas satu persatu. Jadi asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan yang kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharap mampu menunjuk kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Jadi fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapat nilai melalui penugasan dari guru ataupun nilai dari tugas, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Dalam bidang literasi misalnya ya, bila pada kurikulum sebelumnya siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca, dalam konsep asesmen kompetensi ini siswa diharap bisa berpikir logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi. Begitu juga dalam hal numerik atau pada pelajaran sains seperti fisika, kimia, dan juga matematika. Tidak boleh hanya menghafal formula atau rumus, tapi juga menemukan konsep dasarnya sehingga mereka bisa menerapkan untuk penyelesaian masalah yang lebih luas. Survei karakter. Jadi pada survei karakter ini pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar tetapi juga tentang ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, ya, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tapi berdasarkan pada hasil survei terbaru terhadap sekolah. Yang ketiga, ada perluasan penilaian hasil belajar. Ini hal yang paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar. Adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional atau UN menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat, sesuai dengan latar belakang tadi. Jadi dengan cara ini, stigma siswa pintar dan bodoh diharap bisa segera dihilangkan, sebab manusia memiliki bakat alami yang berbeda. Tidak bisa ditentukan dengan tes formal. Yang keempat, ada pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Jadi Merdeka Belajar juga diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Industri 4.0 adalah momen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, sebab pada tahun 2030 nanti yang akan menjadi puncak atau masa keemasan Indonesia dengan 64% penduduk adalah angkatan kerja. Kesiapan SDM Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam menghadapi persaingan di industri 4.0, khususnya
Oke. Oke, lanjut lagi untuk bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Kemendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1. Itu ada beberapa. Pertama ada pertukaran pelajar, praktik magang, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Nah, kita akan bahas satu persatu. Di pertukaran pelajar saat ini khususnya untuk yang di tingkat mahasiswa ya, pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termasuk di dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta mendapat atau temuan orisinal online, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi salah satu tujuannya apa sih ya? Untuk belajar lintas kampus, menyelenggarakan transfer ilmu, pengetahuan untuk menutupi pendidikan baik antar perguruan tinggi dan dalam negeri. Yang kedua ada praktik magang. Jadi mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di dunia industri karena magangnya hanya 6 bulan. Program magang ini dalam kurikulum Merdeka Belajar itu dicanangkan 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa dalam pembelajaran langsung di tempat kerja. Jadi selama magang, mahasiswa akan mendapatkan hard skill maupun soft skill, sementara industri mendapat talenta yang baik bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan training awal induksi. Yang ketiga ada asistensi mengajar di satuan pendidikan. Dalam jumlah satuan pendidikan di Indonesia yang sangat banyak dan beragam, permasalahan baik satuan pendidikan yang formal maupun non formal, kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah maupun atas. Di sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil. Yang keempat, ada penelitian riset bagi mahasiswa. Jadi yang memiliki passion dan penelitian, dalam penelitian Merdeka Belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset atau pusat studi. Ini mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset berpeluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Jadi selain itu, laboratorium atau lembaga riset terkadang kekurangan satu asisten saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek 1 semester sampai 1 tahun. Yang berikutnya ada kegiatan wirausaha. Potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Jadi kebijakan Kampus Merdeka mendorong mengembangkan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Berikutnya ada studi proyek independen. Jadi banyak mahasiswa memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional. Idealnya studi atau proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadi studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam penjadwalan perkuliahan, tapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Nah itu, ada beberapa ya kegiatan pembelajaran sesuai dengan Kemendikbud nomor 3 tahun 2020. Yang berikutnya ada membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Jadi ini mirip dengan disingkat KKNT ya, di desa-desa atau di daerah. Lanjut, penjaminan mutu. Jadi dalam menyusun kebijakan dan manual mutu, menetapkan mutu, melaksanakan monitoring dan evaluasi. Jadi ini penjaminan mutu dalam kurikulum Merdeka Belajar. Kita jelaskan satu persatu. Jadi dalam kebijakan manual mutu, perguruan tinggi menyusun kebijakan dan manual mutu untuk program kampus yang terintegrasi dengan penjaminan mutu perguruan tinggi. Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu, sebaiknya mengacu dalam kebijakan dan manual mutu dari sistem penjamin mutu yang telah berlaku di perguruan tinggi. Dan juga kebijakan
dan manual mutu program yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri, serta peserta magang. Nah, berikutnya ada menetapkan mutu. Agar dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain mutu kompetensi, mutu pelaksanaan, mutu proses, mutu pembimbingan internal dan eksternal, mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan, mutu pelaporan dan presentasi hasil, serta mutu penilaian. Ini yang paling penting, mutu penilaian ya, hasil dari semuanya. Berikutnya ada evaluasi, monitoring dan evaluasi. Dia ada menjamin mutu tersebut, maka pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa yang berprestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi ini akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa tersebut selama mengikuti kegiatan. Nah, itu dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi ada beberapa hal. Yang pertama, prinsip penilaian. Ini mengacu kepada 5 prinsip sesuai dengan SNPT, yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan dilakukan secara terintegrasi. Jadi aspek-aspek penilaian sejalan dengan prinsip penilaian di atas, maka aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan ini, program hak belajar 3 semester di luar program studi, setidaknya sebagai berikut ini: kehadiran saat pembekalan, kedisiplinan dan tanggung jawab, sikap, kemampuan melaksanakan tugas, kemampuan membuat laporan, dan lain-lain. Jadi ada prosedur penilaian juga, jadi sesuai dengan prinsip kesinambungan ya, prosedur penilaian. Pelaksanaan kebijakan ini saat berlangsung dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar atau penilaian hasil. Dalam penilaian proses dilakukan dengan cara observasi sebagai teknik utama, sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Jadi penilaian dilakukan oleh pendamping dari pihak ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa tersebut dan dosen pendamping di perguruan tinggi. Nah, dalam Merdeka Belajar ini ada konsep Merdeka Belajar dan moto yang terkenal, yaitu Merdeka Belajar Guru Penggerak. Nah, maksudnya apa konsep Merdeka Belajar itu? Jadi seperti yang tadi saya paparkan, pelaksanaan USBN tahun 2020 akan dikembalikan ke pihak sekolah. Pada tahun 2021 mendatang akan menghapus sistem UN dan diganti dengan sistem baru, yaitu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Intinya membentuk siswa yang kompeten, cerdas untuk SDM bangsa dan berbudi luhur. Jadi itu konsep dan motonya, moto yang sering digunakan. Oke, cukup sekian dari saya pemaparan tentang Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam Merdeka Belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.